Yang paling menakutkan, menyeramkan, mengerikan zaman sekarang adalah berada di depan meja hijau pengadilan, di depan para hakim. Hari ini ditakdirkan Allah saya langsung berada di 10 yang mulia hakim-hakim, Masya Allah. Tapi ada satu ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Di antara yang mulia para hakim itu, yang paling mulia di antaranya adalah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau satu orang hakim, kalau banyak hakimin, yang hakim di antara yang hakim itulah dia alaisallah, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, hakimnya para hakim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim di dunia itu dibagi kepada 3. Al-qudatu salasatun, ada 3. Yang pertama, menghukum tanpa ilmu pengetahuan, masuk neraka. Yang kedua, menghukum dengan ilmu pengetahuan tapi tidak dia ikutkan ilmunya karena terjerumus pada hawa nafsu, masuk neraka juga. Yang ketiga, menghukum dengan ilmu pengetahuan dibimbing oleh Allah, itulah yang masuk surga. Al-qudatu salasatun, ada 3. 1 yang selamat, 2/3 tidak selamat. Tapi ternyata ketika di akhirat nanti banyak sekali hakim-hakim itu masuk surga. Lalu ada yang bertanya kepada malaikat, hai malaikat, katanya yang masuk surga cuma 1/3, kenapa ini banyak sekali? Kata malaikat, tenang, itu hanya studi banding saja. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ditakdirkan Allah duduk dekat dengan yang mulia hakim, yang banyak dibicarakan, yang ditakuti. Saya selama ini tidak melihat gambarnya, wajahnya, hanya mendengar beritanya. Ternyata betul kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk, rupa, fisik, wajah, badan, urat, tulang, darah, daging, jantung kamu, tapi yang dilihat Allah adalah ada yang bergetar dalam diri jiwa kamu. Ketika itu yang kuat, maka itu yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Bergetar hati-hati para koruptor itu, baru menyebut namanya sudah mereka bergetar. Kenapa? Ketakutan adanya kekuatan dalam diri. Kekuatan itulah yang dipupuk dalam bulan Ramadan ini. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Bahasa kita kekinian, integritas. Bagaimana orang merasakan, bukan takut karena CCTV, bukan karena takut atasan, tapi karena takut kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itu kita rasakan paling lama 10 menit. Dalam sholat zuhur tadi kita takut kepada Allah dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak ada satupun di masjid ini yang berani melihat ke atas. Padahal kalau saya rasanya sangat terpancing untuk melihat. Masya Allah, luar biasa Masjid Al-Mahkamah ini, lampunya, dindingnya, ini langsung dari Itali. Bayangkan, marmer ini dari Itali, karpetnya dari Turki, lampunya lupa pula saya bertanya dari mana tadi, ukiran-ukirannya, terpancing kita. Tapi Abdul Somad, jangan kau lihat karena engkau takut kepada Allah. Itulah makna ihsan. Islam nampak, kelihatan, syahadat kelihatan, solat kelihatan, zakat kelihatan, puasa kelihatan, haji paling kelihatan. Saya tidak tahu DKI Jakarta. Kalau Pekanbaru, Riau, Store 2017 berangkat 2031. Tiap tahun kenduri. 2030 mati. Ketahuan di atas Islam ini tidak lagi kelihatan. Itulah iman. 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. 6 tak kelihatan. Yang paling atas inilah puncaknya, ihsan. Islam, iman, ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia. Fa illam takun tarah, kalau matamu tak bisa melihat dia, fa innahu yarak, dia yang melihat engkau. Pada saat salat kita merasakan kehadiran Allah melihat engkau.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pelan-pelan bacanya. Salat qabliyah, salat ba'diyah, pelan baca. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Saya lihat bapak itu lama sholatnya Pak Ustaz ya, karena dia baca pelan-pelan. Tapi sekarang orang sholat, Masya Allah, iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Kalau ada satu yang bertanya, kamu kenapa cepat sekali? Itu bapak itu lama, maklum baru belajar. Padahal dia sedang merenungkan makna, merasakan kehadiran di hadapan Allah. Walaupun engkau tak melihat Allah, karena Allah itu tidak berupa. Kau pejamkan mata, kau nampak hitam, merah, putih, hijau, kelabu. Apakah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang setara, yang serupa dengan dia. Tapi kau dapat merasakan dia. Datang satu mahasiswa selengean. Pak, Prof, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Mana? Tunjukkan saya. Mana Tuhan itu? Mana? Mana? Ditempeleng sama guru besar. Kalau pak, tempeleng. Sakit. Iya, di mana sakit itu? Tunjukkan saya mana sakit itu. Sakit itu adalah rasa. Merah itu bukan sakit. Itu efek dari pukulan. Sakit, cinta, benci, marah, rindu, sayang ada, tapi tak bisa ditunjukkan. Makanya kalau seorang istri bertanya kepada suaminya, abang sayang sama aku? Iya. Mana buktinya? Sayang di dalam. Allah menunjukkan bukti-buktinya. Apa bukti dia ada? Siapa yang sanggup membuat jantung ini berdetak tak berhenti? Rasa 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Berdetak dia. Siapa yang tak berdetak cepat kasih tahu. Ada dia di dalam. Siapa yang bisa menghitung? Kalau memang dia ada, mana dia? Bule berjemur di tepi pantai. Lalu kemudian tak lama setelah itu berubah kulitnya yang tak berwarna menjadi berwarna. Mana sinar ultraviolet yang merubah itu? Mana dia? Kita buka itu kotak X-ray, masuk segala koper ke dalam, bisa dia lihat apa yang ada di dalam. Tapi begitu kita lihat, mana cahaya X-ray yang bisa mendeteksi isi koper? Tidak kelihatan. Apa maknanya? Sedangkan yang ada saja tak bisa kita lihat, apalagi yang maha ada, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan melihat cahaya ultraviolet, jangankan melihat rasa yang ada dalam diri, melihat wajah pun. Melihat wajah karena bantuan cermin. Berhenti orang di bawah pohon yang rindang, di bawah ada kolam, lalu dia melihat ke dalam kolam. Disitulah awal muala muasal, asal muasal cermin. Oh, begitu bentuk rupa ternyata. Dari melihat kolam di bawah pokok kayu itulah muncul ide membuat cermin, nampaklah wajah. Tapi cermin pun tidak jujur, telinga kanan tampak di sebelah kiri. Yang paling jujur adalah siapa? Sahabat yang memberitahukan segala kekeliruan, kekurangan kita. Sahabat yang paling baik, dia tidak tegak berdiri di depan orang banyak. Ustadz salah, bukan begitu cara dia memberitahu. Pelan-pelan dia kirim WA. Setelah itu kita buka. Oh, dia kirim foto, peci Ustadz miring. Kita lurus. Sedangkan melihat yang tampak pada dirimu saja kau tidak bisa, apalagi dia. Tapi dia hanya bisa dirasakan dengan rasa. Dari takbiratul ihram ke salam sekulin, kau rasakan betul-betul keberadaan engkau di hadapan dia. Kau hadapkan wajahmu kepada siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Hai Abdul Somad, sedangkan berada di hadapan yang mulia Ketua Mahkamah Agung, sedangkan berada di depan ketua wakil ketua yang mulia, sedangkan berada di hadapan yang mulia ketua-ketua kamar saja bergetar jiwamu, bagaimana nanti engkau wahai Abdul Somad ketika berada di hadapan dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya seolah-olah sedang berada dalam geladi kotor. Bagaimana nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kau masih didampingi sahabatmu dari Pekanbaru, masih didampingi abangmu, masih didampingi keluargamu. Tapi nanti sampai di hadapan Allah, walaqad ji'tumuna furada. Kau datang menghadap Allah sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau datang ke dunia ini sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Saya koreksi ayat yang Ustaz baca. Kenapa?
Tadi Ustadz mengatakan datang ke dunia sendirian. Buktinya orang yang kembar itu berdua Pak Ustadz. Ente nggak ngerti gimana orang kembar lahir. Orang kembar tidak pernah lahir berdua, tetap satu-satu. Makanya tanya dulu kalau nggak ngerti. Saya jumpa orang kembar berdua, saya tanya, ini kalian lahir berdua pelukan? Enggak, satu-satu, pakai nomor antri juga. Kita nanti menghadap Allah sendirian. Mana anak buah hati belayan jiwa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi lari dari ibunya, wa abih lari dari ayahnya, wa sahibatihi lari dari istrinya, wa banih lari dari anaknya. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak. Kenapa cuma 5 orang yang disebut dalam ayat ini? Kenapa tidak disebut kawan sekantor? Kawan sekantor tidak menunggu di akhirat, di dunia aja udah lari duluan. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pada saat itu satu-satunya yang bisa menolong illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus salihat, amal saleh. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging. Dia hanya roh berhembus. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh. Dia hina, warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah di bawah tapak kaki, tapi kemudian bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat yang terbuat dari cahaya. Siapa dia? Tanah. Manusia ini dari tanah Pak Ustadz, ya? Kenapa sifatnya beda-beda? Kalau memang semuanya dari tanah, kenapa tidak baik semua? Ada tanah yang baik, ada. Kawan saya itu Pak Ustadz tidak baik, dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Tanah yang hina, rendah, hitam, bau, busuk, dipijak. Kenapa kemudian bisa malaikat-malaikat bersimpuh sujud kepadanya? Satu penyebab tanah itu menjadi mulia, karena Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya. Ruh masuk ke dalam jasad, ditiupkan, dan keluarnya juga bertiup. Ruh itu nanti keluar bertiup. Makanya mata melotot menengok ruh keluar. Setiap orang yang mati matanya mesti melotot. Dan ibu latihan dari sekarang memejamkan mata bapak. Jangan sampai kita datang ke masjid nyari Pak Imam. Pak Imam bisa datang ke rumah, kenapa? Papa dari tadi matanya terbuka, kan malu kita. Apalagi videonya baru aja di-share, kolah bulan, kolah bintang. Jangan terlalu lama pergi, setengah nafasku hilang. Begitu dia mati, mata melotot, kita pun takut. Oleh sebab itu maka kalau engkau dimuliakan orang, wahai Abdul Somad, disambut, diundang, dijemput, dihantar. Saya datang kemari, Masya Allah. Dimana-mana kalau orang ngundang saya, tidak pernah pakai proposal, tidak pernah pakai diundang, kadang pakai HP aja ngundang. Ada dari salah satu sekolah nelpon saya jam 9 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, iya, bisa kami pakai besok pagi, kata. Apa maksud kamu? Lama saya termenung. Emang saya laki-laki panggilan. Tapi alhamdulillah di mahkamah, Masya Allah, di tempat yang mulia ini saya dijemput, datang mengundang khusus ke rumah saya. Yang mengundang itu naik bis pula, naik bis dari Medan 16 jam. Saya tanya, terakhir setelah saya sampai ke Jakarta baru saya tanya, abang kenapa tak naik pesawat? Kalau naik pesawat kau tak kasihan, gitu. Oh begitu caranya. Jadi macam-macam. Rupanya orang kalau sudah berkecimpung di dunia pengadilan ini, pandai dia meluluhkan hati kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan derajat tanah yang hina tadi dengan meniupkan ruh ke dalamnya, maka mulia kita. Kita semua ini mulia. Kenapa? Ketika ada ruh di dalam. Tapi ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah itu besar.
mewah, megah. Kita yang mencari arsitek terbaik dari Institut Teknologi Bandung, tapi kemudian ketika ruh sudah tercabut dari jasad, pagi dilihat, petang dijenguk, malam ditengok, fotonya diperhatikan, begitu rumah sudah mulai siap, tinggal buka kunci, ternyata ada yang lebih cepat daripada kunci. Siapa itu? Malaikat maut. Kemana Bapak Fulan yang terakhir kemarin mau menempati rumah, padahal Ustadz sudah diundang mau membacakan surat Yasin, mengusir hantu jembalang tanah. Tidak sempat terbaca. Lalu siapa yang menempati rumah itu? Orang lain. Berapa banyak orang mencari harta tak sempat menikmatinya, berapa banyak orang memprogramkan masa depan tak sempat mencicipinya. Begitulah hebatnya kematian. Saya sebetulnya tidak mau cerita kematian di Mahkamah Agung. Saya tidak ingin selesai cerita kematian lalu semuanya keluar dalam keadaan mau mati. Bukan itu tujuan kita. Tapi dalam Islam bahwa orang disuruh mengingat itu supaya dia menjadi rem. Hawa nafsu ini gasnya, digas terus 200 km per jam. Tapi kalau tidak ada rem, dia akan menabrak, dia akan masuk ke jurang. Maka ada rem. Direm terus, tidak bisa jalan. Ditekannya terus rem. Kenapa tidak kau tekan gas? Aku takut jatuh, tidak berjalan. Harus ada masa menggas, harus ada masa merem. Di bulan ini kita rem semuanya. Mata kita rem, telinga kita rem, hati kita rem, otak, pikiran, semuanya kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kemarin saya diajak buka puasa bersama oleh sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sebelum berbuka saya lihat sudah banyak jamaah-jamaah. Kalau begitu saya jangan masuk dulu, kita ke ruang transit dulu. Kenapa? Ini puasa bisa batal nanti. Bukan cuma wudhu yang batal, ini puasa bisa batal karena harus ada rem. Setelah berbuka puasa barulah kita bersama. Apa maknanya? Harus ada kontrol, self control, diri mengontrol diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Al insan, manusia sawasiyah, sama kaasnanil musti, seperti mata sisir yang sama panjang. Bayangkan kalau sisir itu tak sama panjangnya, bagaimana? Satu menusuk ke dalam, satu naik ke atas. Tapi ketika dia sama semuanya, manusia begitu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makhluk yang hina tadi, tak ada air putih. Makhluk yang hina tadi ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalamnya. Ketika itu dia berumur berapa? 40 hari air hina, 40 hari darah menempel di dinding rahim, 40 hari menjadi segumpal daging. Ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Ketika itu malaikat disuruh Allah, summa yursalul malaku, Allah kirim malaikat, hai malaikat, bawa ruh ini masukkan ke dalam perut si fulan. Disitulah kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Saya tidak pernah request, saya minta masuk ke dalam perut orang Melayu, tidak pernah. Malaikat membawa, terserah dia sesuai perintah dari Allah masuk. Kalaulah dulu boleh request, mungkin saya minta ke perut orang Australia. Mata biru, rambut pirang, kulit putih, tinggi, besar, macam Arnold. Tapi ini tidak bisa. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu semua begitu juga. Ditiupkan malaikat masuk ke dalam ruh orang. Nanti saya sebut daerahnya tersinggung pula. Tapi kalau tak disebut, kesamaan suku, nama, tidak ada unsur kesengajaan. Dimasukkan ke dalam perut orang Melayu, maka dia menjadi orang Melayu. Kau nak ke mana? Masuk dalam perut orang Batak, menjadi orang Batak. Biado halak kita sesudena. Masuk ke dalam perut orang Makassar, apa Kareba? Masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Baakaba, Lai Rancak, Yobana. Masuk ke dalam berbagai macam suku, akhirnya lahir ke atas dunia. Tapi semuanya sama. Dia mesti mengingat janjinya dulu di hadapan Allah. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semuanya waktu itu bersaksi, bersyahadat dengan satu persaksian, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Makanya tadi kita juga bersaksi waktu masuk tahiyatul masjid, bersaksi 1 kali. Qabliyah zuhur bersaksi 2 kali. Solat zuhur bersaksi 4 kali. Ba'diyah zuhur bersaksi 1 kali. Baru solat zuhur saja kita sudah bersaksi 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa mesti telunjuk Pak Ustadz?
Dua alasan. Yang pertama, orang kalau bicara serius, telunjuknya pasti main. Gimana Pak? Serius Bapak mau ikut acara ini? Ya. Kami kurang yakin. Betul Pak? Betul. Kalau udah 4 kali ditanya, muka kita ditunjuk. Kau tak juga percaya kan? Tangan pasti main. Itulah mengapa khotib Jumat dikasih tongkat. Di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau sampai hari ini khotib Jumat dikasih tongkat. Kenapa khotib itu dikasih tongkat? Supaya tangannya jangan liar kemana-mana. Tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang mimbar. Tapi kalau mimbar ini, ya ini bisa kemana-mana tangan. Bukan berarti sholatnya batal, tidak. Karena di dalamnya ada adab. Karena ini adalah ibadah ritual, ini bukan seremonial, ini bukan pengajian tablik akbar, tapi salah satu dari rukun khutbah Jumat. Alasan pertama, orang serius telunjuknya naik. Yang kedua, dulu orang kafir Quraisy menyembah berhala dengan menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tagut, ya Naham. Ketika Islam datang dilarang, telunjukmu boleh naik menguatkan hati. Tapi yang kau tunjuk bukan Allah, karena dia bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Dia ada tanpa tempat. Sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Bagaimana mungkin dia bisa diukur, dibatasi dengan tempat dan waktu? Kau angkat itu untuk meyakinkan dirimu. Walaupun berbeda beberapa mazhab, tapi kita sepakat semuanya mengangkat. Saya pakai mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat telunjuk pada lafaz Allah, tidak turun sampai habis. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'alahu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam jangan lupa minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau imam belum juga salam, tambah lagi doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah panjang itu sudah. Iya, kenapa dia tak juga salam? Periksa, jangan-jangan dia pingsan. Setelah itu barulah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak, diangkat pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali diangkat pada setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Jadi tak usah dipermasalahkan, yang penting dia sholat. Ada kawan saya Pak Ustadz, dari awal sampai akhir tak ada diangkatnya. Jangan suuzon, jangan katakan dia mazhab kelima, tapi kita perlu tabayun, klarifikasi. Jangan langsung update status, aku tadi sholat di samping aliran sesat. Terlalu cepat. Tanya dulu, bro, friend, ya akhi, sedulur. Jangan tersinggung ya. Ada yang mau aku klarifikasi tadi. Apa? Tadi waktu sholat kenapa kau tak angkat telunjuk? Kenapa kau tengok telunjuk aku? Sholat itu kita melihat tempat sujud. Waktu tasyahud yang dilihat ujung mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Banyak nih orang sekarang cari-cari alasan. Saya sebetulnya mau sholat tarawih di masjid itu Pak Ustadz. Kenapa engkau tidak datang? Terganggu mata saya, khusyuk. Rusak khusyuk saya melihat telunjuk. Siapa suruh nengok telunjuk dia? Kita suruh nengok telunjuk kita sendiri. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu batu cincin. Oh, Sungai Dareh ini. Ustadz nih menyindir aja. Enggak, saya tak menyindir. Saya pakai juga. Bukan saya tak pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesaksian ini harus diulang-ulang berkali-kali. Karena kalau tidak dia akan al-imanu yazid, iman bertambah, wa yanqus, dia berkurang. Ada seorang bekerja di pengeboran minyak, perusahaan asing yang mengebor minyak, satu kamar dengan bule. Orang kita Indonesia Islam sekamar dengan bule. Kebetulan di tengah hutan pengeboran minyak, tinggal di sebuah kamar kecil seperti kontainer saja, sekamar dengan bule. Sama-sama laki-laki, walaupun bule itu perempuan. Bule laki-laki, bule laki-laki.
Lalu selesai mereka 24 jam sekamar, si bule ini ngomong, saya perhatikan kamu, setiap waktu berubah pasti engkau melakukan ritual. Ketika matahari mau terbit, aku lihat kau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ketika matahari tergelincir, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari condong, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari tenggelam, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari sempurna hilang cahayanya, gelap gulita, kau ulang. Aku perhatikan selama kita tinggal 5 kali peredaran matahari, engkau melakukan perbuatan yang sama. Apa kata si Islam? Aku yang melakukan, aku pun tak sadar. Ternyata dia yang orang asing, orang luar, memperhatikan kita, melakukan ritual setiap pergeseran waktu. Matahari terbit akan terbit, matahari bergeser, matahari condong, matahari tenggelam, matahari sempurna tenggelam. Dan kita orang Islam tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sudah diajarkan Allah, setiap pergerakan pergeseran waktu engkau mesti menyebut dia, supaya engkau senantiasa dalam kontrol kendalinya. Allahu Akbar. Bertemu dengan orang terhormat, apa kabar Pak? Yang biasa-biasa saja, angkat tangan. Hai bro, friend, apa kabar? Sehat. Tapi kalau kepada dia tidak satu tangan, keduanya, Allahu Akbar. Masalah mengangkat tangannya tentu berbeda mazhab. Yang satu sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu hanya sampai ke bahu, Allahu Akbar. Tak usah dipermasalahkan. Bahu dengan telinga. Yang tak betul sampai ke atas, Allahu Akbar. Itu tak belajar dia. Tapi filosofi makna yang terkandung di dalamnya, bahwa engkau total hadapkan wajahmu kepada dia, jangan kepada yang lain. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mengapa mesti ke Masjidil Haram? Apakah Tuhan itu di dalam Ka'bah? Apakah dia diarah di sana? Bukan. Ini penyatuan arah kiblat. Ternyata setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu bumi, pusat bumi bukan di London, Inggris. Kekeliruan terjadi, penetapan Greenwich, GMT, bukan 00 itu di London. Murni karena penjajahan Inggris. Yang benar adalah pusat bumi di Makkah Al-Mukarramah. Bukan kata orang Islam, tapi pakar yang mengkaji tentang ilmu geologi, ilmu bumi, ilmu langit, astronomi, ilmu bumi, geologi, perputaran siang malam, geologi, meteorologi, klimatologi, geofisika. Ini semua menetapkan Makkah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu maka seorang eksplorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta, sebelum dia keliling dunia, dia lebih dulu ke Makkah dulu, tawaf, sa'i, umrah, tahallul, barulah dia memulai petualangannya. Semua garis start berawal di Makkah. Begitu juga dengan kita, garis start kehidupan kita diawali di Makkah dengan berkata kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau saya yang membimbing umroh haji, keras-keras suara saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz ini pasti dari Sumatera katanya. Coba agak lembut sedikit Pak Ustaz. Gimana sih Pak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa Ustaz tak pakai cara itu? Kau tengok efeknya apa? Banyak tertidur. Aku bersuara keras bukan tak bisa lembut. Itu kan suara saja yang keras. Kalau kau belah dada nih, kan kau lihat kelembutan di dalamnya. Jadi orang yang memfitnah-fitnah di YouTube, di internet, katanya Ustaz Somad, Ustaz keras, ini belum mengerti. Cobalah kau dengar pelan-pelan, ada kelembutan di dalam. Kalau dia keras takkan mungkin diundang Mahkamah Agung, ya kan? Nampaknya habis acara ini diupload, naik rating kita. Orang yang ngejek-ngejek pun berpikir 2 kali deh. Ini kalau kita ejek ini dibenamkan orang tuh, kita di penjara nanti. Macam-macam, belum tahu dia. Nah, pada saat itu semua kehidupan yang kau jalani ini berat. Besarkah ujian hidupmu? Tidak.
karena ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Allah maha besar. Mengadulah kepada dia. Yang kau hadapi itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota. Yang kau hadapi bukan kiai, bukan ustaz. Wajhtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Lilladzi fataras samawati, yang menciptakan langit, wal ard, dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Aku tak persekutukan Engkau dengan pohon rindang. Aku tak persekutukan Engkau dengan jimat. Aku tak persekutukan Engkau dengan keris. Aku tak persekutukan Engkau dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Aku hanya menembah kepada Engkau. Qul huwallahu ahad. Saya sengaja tak membaca ayat kedua itu. Nanti saya baca alam tentang nama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada dia. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu kau baca Fatihah, dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak nama Asmaul Husna. Mengapa tidak diawali Bismillahil Azizil Jabbar, Bismillahil Mutakabbiril Ghaffar? Kenapa tidak dipakai nama yang menakutkan? Al-Mutakabbir, maha sombong. Al-Jabbar, maha kuasa. Al-Ali, maha tinggi. Al-Kabir, maha besar. Tapi yang dipakai Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah.